Kita semua pasti pernah lihat kan, anak kecil yang energinya itu kayak, nggak ada habisnya. Lari-lari, teriak-teriak, manjat sana-sini, seolah-olah tombol off-nya itu nggak ada. Nah, ini pemandangan yang biasa banget. Tapi buat orang tua, jujur deh, ini bisa bikin bingung banget. Disinilah letak pertanyaan utamanya. Apakah perilaku heboh si kecil ini murni karena dia anak yang aktif dan super energik? Atau jangan-jangan itu sebetulnya adalah sinyal SOS dari sistem sarafnya yang lagi kewalahan? Dan tahu nggak, membedakan keduanya itu penting banget. Kenapa? Karena cara kita menanganinya itu benar-benar berkebalikan. Kalau kita salah baca situasi, cara kita menolong malah bisa bikin semuanya jadi makin runyam. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya. Kita mulai dulu dari asumsi-asumsi keliru yang sering kali bikin kita jadi salah langkah dalam penanganan. Biasanya nih, kita sering banget kejebak di salah satu dari 3 pemikiran ini. Pertama, lihat anak hiper, langsung kita cap. Wah, kebanyakan energi nih. Padahal bisa jadi itu tanda stres. Kedua, kita mungkin mikir, ini mah anaknya manja aja, atau kurang disiplin. Dan yang paling sering, kita percaya kalau dimarahi lebih kencang, mereka pasti bakal diam. Tapi apa benar gitu? Nah, ini dia kuncinya, dan tolong banget diingat. Saat seorang anak mengalami overstimulasi, ini bukan lagi soal dia tidak mau mengontrol diri, tapi dia tidak mampu. Bayangin aja, sistem sarafnya itu kayak komputer yang hang karena terlalu banyak program jalan sekaligus. Dia nggak bisa tenang, bukan nggak mau tenang. Beda banget kan? Terus, gimana caranya kita bisa tahu bedanya? Nah, di bagian ini, kita bakal kupas tuntas tanda-tanda spesifik yang bisa jadi detektif buat Anda di rumah. Oke, sebelum lanjut, kita samain dulu pemahamannya. Apa sih sebenarnya overstimulasi itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi di mana sistem saraf anak itu kelelahan total. Kenapa? Karena dibanjiri terlalu banyak rangsangan, terlalu banyak suara, cahaya, kegiatan, sampai otaknya bilang, "Stop, aku nggak sanggup proses lagi." Tabel ini contekan paling praktis buat kita. Coba kita lihat ya perbedaannya. Dari sisi gerakan, anak aktif itu gerakannya ada tujuannya. Misalnya lari ngejar bola. Tapi anak yang overstimulasi, gerakannya acak, kayak lari muter-muter tanpa tujuan. Terus, emosi. Anak aktif emosinya cenderung stabil. Sementara yang lagi kewalahan, bisa dari ketawa tiba-tiba nangis kejar. Dan ini yang paling penting, responsnya terhadap instruksi. Anak aktif itu masih nyambung, walau mungkin perlu diulang. Tapi anak yang kewalahan, seringnya kayak nggak dengar sama sekali. Kenapa? Ya karena prosesor di otaknya lagi macet. Butuh cara super cepat buat mendiagnosis situasi? Coba deh tes 60 detik ini. Pertama, tes tenang. Coba bawa dia ke tempat yang sepi dan redup. Kalau dia cepat tenang, kemungkinan besar itu overstimulasi. Kedua, tes aktivitas. Coba ajak dia main lampar tangkap bola. Kalau moodnya jadi bagus, kemungkinan besar dia cuma anak aktif yang energinya perlu disalurkan. Nah, kalau dua-duanya nggak mempan dan polanya terjadi terus-terusan, mungkin ini saatnya buat ngobrol sama ahlinya. Sekarang bagian menariknya nih. Ternyata baik aktif maupun gampang overstimulasi itu punya 2 sisi mata uang. Ada potensi positifnya, ada juga negatifnya. Semuanya tergantung gimana kita mengelolanya. Kita lihat anak aktif dulu. Kalau energinya kita arahkan dengan benar, mereka bisa punya skill motorik yang jago, rasa ingin tahunya luar biasa, dan inisiatifnya tinggi. Tapi, kalau energinya dibiarkan liar, ya akibatnya bisa jadi sering jatuh, dapat cap anak nakal, dan pastinya kesulitan buat duduk anteng di kelas. Begitu juga dengan anak yang gampang overstimulasi. Kepekaan mereka itu, kalau kita kelola dengan baik, bisa jadi kekuatan super loh. Mereka bisa sangat peka sama detail, imajinasinya kuat, dan bisa fokus banget di tempat yang tenang. Sebaliknya, kalau diabaikan, kepekaan itu malah jadi sumber ledakan emosi, cemas berlebihan, dan bisa bikin hubungan orang tua anak jadi tegang. Oke, kita udah paham bedanya. Udah tahu juga potensinya. Sekarang solusinya gimana? Gampang kok. Strateginya bisa kita ibaratkan seperti ini. Kita perlu tahu kapan harus menyediakan jalur dan kapan harus menginjak rem. Kalau anak Anda tipenya aktif, tugas kita adalah jadi arsitek jalur. Kita nggak berusaha matiin energinya, tapi kita kasih jalan tol yang aman dan produktif. Coba deh jadwalkan waktu bakar energi setiap hari. Kalau kasih perintah, cukup 1 langkah aja. Jangan bertele-tele. Tips gitu nih, ajak lompat-lompat 5 menit sebelum ngerjain PR. Dan yang paling penting, puji setiap kali mereka berhasil mengontrol diri sedikit saja. Nah, untuk anak yang overstimulasi, strateginya beda 180 derajat. Kita harus jadi rem daruratnya. Tujuannya cuma satu, kurangi semua rangsangan. Begitu lihat tanda-tandanya, langsung bawa ke tempat yang lebih sepi. Usahakan jangan banyak bicara. Suara kita pun bisa jadi stimulus tambahan.
Tawarkan pelukan erat dan cukup bilang, "Mama tahu kamu lagi kewalahan, yuk kita tenang bareng-bareng." Ini bukan waktunya menceramahi, ini waktunya menenangkan. Oke, terakhir, dan ini tidak kalah penting. Kita juga perlu tahu kapan suatu perilaku itu mungkin butuh bantuan lebih dari sekedar strategi rumahan. Jadi, kalau Anda melihat pola-pola ini terjadi terus-menerus selama berbulan-bulan, misalnya tantrum yang ekstrim banget, sampai menyakiti diri, agresi, atau susah tidur parah, pokoknya sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, mungkin ada baiknya untuk ngobrol dengan psikolog anak. Tujuannya bukan untuk cari label, tapi untuk dapat dukungan dan strategi yang paling pas buat si kecil. Jadi, kalau ada satu hal yang harus Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini, cukup ingat ini saja. Anak aktif butuh jalur. Anak yang overstimulated butuh rem. Dengan memahami perbedaan fundamental ini, kita nggak cuma mengubah cara kita merespons mereka saat itu juga, tapi kita sedang berinvestasi untuk masa kecil mereka yang jauh lebih tenang dan bahagia.